Jakarta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Jakarta juga merupakan kota yang sering mengalami masalah kemacetan loh. Meskipun seperti itu, Jakarta mempunyai sejarah perkembangan transportasi yang belum banyak diketahui halayak umum. Yuk kita simak. Transportasi pertama yang ada di Jakarta yaitu Delman. Delman dikendalikan oleh seorang kusir dan pada masanya Delman menjadi transportasi utama di Jakarta. Transportasi selanjutnya yaitu kereta uap. Pertama dioperasikan tahun 1881. Kereta uap ini digerakkan dengan uap air yang dipanaskan dengan kayu bakar atau batu bara. Seiring dengan perkembangan zaman, kereta uap digantikan dengan tram listrik pada tahun 1987. Pada masanya, tram listrik merajai jalanan hingga akhirnya Presiden Soekarno memerintahkan Gubernur Sudiro untuk menghapusnya karena menyebabkan kemacetan. Selanjutnya ada KRL. Mulai beroperasi pada tahun 1930. Pada awalnya KRL hanya melayani beberapa wilayah. Tetapi sekarang sudah melayani wilayah Jabodetabek dan sampai sekarang masih banyak orang yang menggunakannya. Selanjutnya pada tahun 1950 ada angkutan umum yang bernama Oplet. Saat itu, rute yang paling banyak dilalui Oplet adalah Jatinegara sampai dengan kota. Umumnya Oplet memuat penumpang sekitar 10 orang. Dan yang terakhir adalah Bemo. Ya waktu itu kepepet aja cari kerja susah. Anak istri butuh makan. Ya mau nggak mau untuk menyambung hidup ya pertama narik bemo dulu. Kalau senangnya jadi supir bemo itu nggak banyak aturan. Ya. Kalau keluh kesahnya itu pertama kalau bemo nggak banyak aturan, kedua kalau bawa itu tuh yang baru itu kan banyak aturan itu loh. Kalau kita jadi supir bemo enaknya kan gitu nggak ada aturan, cuman ya namanya kendaraan kan ada aja yang adat itu. Dari 97 itu udah ada peraturan, cuman ketegasannya kurang dari pemerintah. Kalau dari dulu pemerintah udah tegas, bemo udah habis dari 97. 97 tuh surat bemo udah dicabut, udah ditarik. Iya. Tapi heran saya tuh ya gitu, kenapa bemo masih beroperasi? Akhirnya supir-supir kan pada nggak mau. Masih tetap bertahan di bemo, nah itu. Peraturan untuk larangan penggunaan bemo lama itu tertuang dalam selain Perda nomor 5 tadi, terus juga di Undang-Undang 22, terus di PP 74, KM 35, dan itu bahwa penyelenggaraan angkutan umum itu harus memiliki izin penyelenggaraan dan kartu pengawasan. Nah, bemo lama ini tidak memiliki izin sama sekali. Jadi memang dianggap angkutan yang tidak resmi atau ilegal. Memang saat ini ada beberapa kawasan DKI yang bemo lama masih beroperasi. Tapi bisa dilihat kondisi saat ini mungkin sudah tidak ada lagi. Karena kita sudah melakukan penertiban terkait dengan operasinya angkutan bemo lama yang notabene adalah angkutan yang tidak resmi karena tidak memiliki dokumen kelengkapan administrasi kendaraan. Kalau dari segi lingkungan, untuk perbedaan bemo lama dan bemo baru jelas terlihat bahwa dari segi fisikanya udah ketahuan ya. Udah gitu sudah tidak layak pandang lah. Dan yang utama adalah terkait dengan dalam rangka program Langit Biru. Program Langit Biru di mana kendaraan angkutan umum itu tidak menjadi polusi udara di DKI Jakarta gitu. Perbedaannya yang paling
signifikan bemo lama dan bemo baru mengenai bahan bakar sebenarnya. Yang pertama adalah yang bemo dahulu itu kan menggunakan bahan bakar BBM ditambah dengan oli samping ya, ditambah oli mesin 2 tak. Sekarang yang tipe baru dia kan menggunakan bahan bakar gas. Otomatis ini pasti sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Kenapa? Ketika dia menggunakan mesin lama, otomatis hidrokarbon dia akan lebih tinggi, gitu kan. Kalau untuk gas, dia sangat minim sekali gitu, bahkan bisa sampai nihil. Ini sangat tentu akan berpengaruh terhadap lingkungan ya, bahwa dengan berbahan bakar gas itu pasti akan sangat berpengaruh baik terhadap lingkungan gitu. Jadi kita fokusnya di situ terhadap emisi dari bemo tersebut gitu. Kalau kita ngelihat tren dalam 4 tahun terakhir ini mungkin emang pemantauan polusi udara kita cenderung agak menurun gitu. Kenapa? Karena pembangunan di DKI Jakarta ini kebetulan sedang gencar-gencarnya, terutama pembangunan LRT, MRT, flyover, underpass. Ini semua terkait dengan infrastruktur untuk transportasi massal gitu. Dengan adanya pembangunan infrastruktur pasti akan berdampak terhadap kemacetan yang ada di DKI Jakarta. Dengan adanya kemacetan otomatis kendaraan akan mengumpulkan emisi karbonnya sangat besar gitu. Itulah yang membuat kondisi kualitas udara dalam beberapa tahun ini cenderung menurun. Jadi faktor utama memang kenapa itu cenderung menurun karena kendaraan. Ya kalau harapan sih bemo kan sekarang tinggal 3 ya, biarin aja lah, nggak usah diderekin gitu. Ya alasannya biar apa sih ya, bisa dibilang tuh buat kenang-kenangan. Walaupun cuma 3 tapi kan oh ya ini peninggalan dulu kan gitu kan. Kalau dihabisin semua kan orang nggak tahu dulu di sini ada bemo, kan nggak tahu gitu. Nah pengennya gitu, jadi tinggalin lah ya minimal 5 biji gitu buat kenang-kenangan tuh. Kalau harapan saya itu ingin maju, anak saya biar kuliah, maksudnya kan begitu. Kalau berhubung pemerintah ngasih jalur yang begini, ya saya ngikutin jalur yang begini. Merasa nyaman. Iya. Merasa nyaman aja lah.